Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang diagram lambang atau disebut dengan piktogram, bagian dari materi tentang statistika. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini suatu data dapat disajikan dalam diagram lambang atau disebut dengan piktogram ya. Pikto itu lambang atau gambar, gram itu adalah diagram dalam bentuk lambang-lambang atau gambar yang sesuai dengan objek-objek data yang ada ya, yang sesuai ya. Oke, misal data jumlah siswa itu digunakan gambar orang atau gambar siswa ya. Data untuk hasil panen buah digunakan gambar buah, dan data untuk hasil produksi otomotif itu misalnya digambarkan dengan mobil ya, dan sebagainya. Pokoknya gambarnya itu atau lambangnya itu harus sesuai dengan objeknya. Oke, lanjut. Ini seperti ini tingkat pendidikan TK, jumlahnya ada berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 gambar. Satu gambar orang ini mewakili 20 orang, berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti TK-nya ada 160 ya, dari 8 kali 20. Oke, kemudian siswa SD-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti siswa SD-nya ada 9 kali 20 orang, berarti 180 orang ya, paham ya? Kemudian siswa SMP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kali 20 ada 100 orang, 100 siswa ya. Kemudian siswa SMA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali 20 itu adalah 120 siswa SMA. Paham? Bisa dimengerti ini ya, pengertiannya seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang pertama ya. Tabel berikut menunjukkan data banyaknya SMP yang berada di 5 provinsi pada tahun 2020-2021 ya. Oke, kita lihat datanya seperti ini. Ini provinsi, di sini adalah banyaknya SMP. Provinsi Aceh itu sebanyak 800 SMP. Banten itu 900 SMP. DKI Jakarta itu adalah 1000 SMP. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta adalah 400 SMP. Dan Provinsi Sumatera Barat itu adalah 500 SMP ya. Kemudian buatlah diagram lambang atau piktogram dengan satu lambang gambar itu mewakili 1000 SMP ya. Kita lihat gambarnya ini ya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, misalnya Aceh ini ya, ada 800, berarti kita buat 8 gambar saja ya, karena satu gambar itu mewakili 100 SMP ya. Kita buat gambarnya seperti ini. Ini gambar bed SMP ya, ini berarti harus ada 8 ini gambar bed SMP OSIS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini satu gambarnya mewakili 100 SMP ini ya. Oke, paham ya? Kemudian kalau Banten berarti ada 9 gambar ya. Banten ini ada 9 gambar seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini berarti ada Banten itu ada 900 SMP, itu dilambangkan dengan piktogram seperti itu. Kemudian DKI Jakarta ini daerah kursus ibu kota Jakarta ini ada berapa ini? Berarti ada 10 gambar ya, menjadi seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, paham ya? Kemudian daerah istimewa Yogyakarta ada 400, berarti ada 4 saja gambarnya ya, ini DIY ya. Itu 2, 3, 4, ini 400. Kemudian Sumatera Barat itu 500, berarti 5 gambar menjadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Sumatera Barat, ini Sumbar ya. Oke, gambarnya seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ini cara membuat piktogram dari tabel ini ya. Paham ya? Bisa dimengerti. Oke, lanjut. Oke, sekarang contoh yang kedua ya, supaya lebih jelas ya. Kita lihat ini contoh yang kedua. Oke, sebanyak 360 siswa itu mengumpulkan kuesioner ya, tentang pelajaran yang disukai. Hasil pengumpulan data itu adalah
Ini 95 siswa itu menyukai PPKN, 70 siswa menyukai IPS, 80 siswa itu menyukai matematika ya, 60 siswa menyukai pelajaran IPA, dan 50 siswa itu menyukai pelajaran seni budaya ya. Oke, buatlah tabel berdasarkan informasi tersebut ya. Kita lihat ini, kemudian yang B adalah diagram lambang dengan satu lambang itu mewakili 10 siswa. Pertama kita buat dulu adalah tabel ya, tabel berdasarkan informasi ini ya. Kita lihat ini pelajaran, kemudian banyaknya siswa yang menyukai pelajaran tersebut ya. Yang pertama adalah PPKN tadi ya, PPKN itu adalah 95 siswa ini. Oke, kemudian yang menyukai IPS itu 70 siswa ini, 70 siswa ya. Oke, kemudian yang menyukai pelajaran matematika itu ada 80 siswa. Ini 80 ya. Oke, kemudian yang menyukai pelajaran IPA di sini itu adalah 65 ya. Oke, kemudian 50 siswa itu suka seni budaya. Di sini seni budaya banyaknya adalah 50 siswa yang menyukai pelajaran seni budaya ya. Oke, sekarang kita akan buat diagram lambang atau piktogram itu ya, dengan satu lambang mewakili 10 siswa ya. Tapi Pak Guru Toto akan matikan kameranya dulu ya, karena tidak cukup tempatnya di sini. Oke, Pak Guru Toto matikan kameranya dulu sebentar. Oke, sekarang lanjut ya. Kita akan menentukan dari tabel ini ya, tabel tentang informasi siswa yang menyukai pelajaran ini, kita buat diagram lambang atau piktogramnya ya. Oke, kita lihat ini berarti PPKN itu ada 95 siswa, satu gambar itu mewakili 10 siswa, berarti nanti kalau 95 itu 9 ditambah separuh ya. PPKN itu ada 9 siswa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini setengah ya. Oke, jadi 95 itu jadi seperti itu gambarnya. Oke, kemudian kalau IPS itu ada 70 berarti 7 gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Oke ya, kemudian kalau matematika itu berarti ada berapa? Ada 8 gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau IPA itu berarti 6 gambar ditambah separuh ya. Oke, IPA itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini separuh, jadi 65 ya. Oke, kemudian seni budaya itu ada berapa ini? 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 menjadi seperti ini. Gampang ya cara menggambar piktogramnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, tabel berikut menunjukkan data harga telepon seluler beberapa produsen yang harganya kurang dari 1 juta rupiah ya. Oke, ini tabelnya ya, ini produsen, ini harga di dalam Rp1.000 ini Rp700.000 ya. Oke, kita lihat ini Lenovo itu harganya Rp700.000 ya, Acer harganya Rp750.000, kemudian Advan itu harganya adalah Rp600.000, Mito itu harganya Rp400.000, kemudian Dextron itu Rp350.000 ya. Oke, kemudian buatlah diagram lambang piktogram dengan satu gambar atau satu lambang ini mewakili Rp100.000 ya. Kita lihat ya penyelesaiannya. Kita mulai dengan Lenovo, ini ada 700, berarti ini ada 7 gambar karena satu gambar itu mewakili Rp100.000 ya. Oke, ini Lenovo ada 7 gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 700.000. Satu gambarnya ini 100.000 ya. Oke, kemudian Acer 750 berarti ada 7 yang ini separuh ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini separuh, berarti ini 50.000 ya. Oke, kemudian Advan ada 6, ini 6 gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paham ya. Oke, kemudian Mito itu ada 4 ya, itu 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian Dextron itu 3,5 ya, berarti ini 3, separuhnya di sini. Jadi seperti ini. Ini gampang ya, bisa dimengerti ya cara membuat piktogram atau diagram lambang
ya dari tabel atau dari data yang sudah diketahui atau disajikan. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.